Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner Ramadan FEBI UIN Raden Fatah Palembang. Apa kabar sahabat kuliner? Alhamdulillah ya, kita masih menjalankan ibadah puasa Ramadan. Insya Allah puasa kita lancar sampai berbuka nanti dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sahabat kuliner, kali ini saya ingin menyampaikan tema transaksi yang dilarang dalam agama Islam. Di sini saya memakai kaidah fikih muamalah atau jual beli. Seperti kita tahu, seluruh aturan dalam Islam itu harus sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan Al-Qur'an, hadis Rasul, ijma ulama yang kita sebut dengan maqasid syariah. Nah, mengapa kita harus bertransaksi secara syariah? Yang pertama, karena harta itu adalah amanah ya, titipan dari Allah. Kemudian yang kedua, sebagai bukti ketakwaan kita kepada Allah. Dan yang terakhir, kita ingin mendapatkan barokah, keridhaan dari Allah. Dan makanya haruslah bermanfaat. Seperti di Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya saling tolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Ada 4 konsep dasar transaksi syariah. Yang pertama adalah cara dan prosesnya benar. Artinya cara dan prosesnya harus dihalalkan oleh Allah SWT ya. Seperti contoh, kalau berjualan kita harus jujur ya. Misal kita menimbang sesuai dengan berat jualan kita ya. Kemudian yang kedua, kerelaan tanpa paksaan ya. Jadi memang kemauan kita sendiri ya. Kemudian yang ketiga, adil, tidak zolim, tidak ada pihak manapun yang dirugikan. Dan yang terakhir adalah bermanfaat ya, tidak mendukung kegiatan mudarat. Seperti contoh bertransaksi alkohol ya, seperti itu. Kemudian ada 6 transaksi yang dilarang di agama Islam atau tidak sesuai syariah. Yang pertama adalah maisir, artinya taruhan, untung-untungan, contohnya judi ya. Kemudian yang kedua, gharar. Gharar itu artinya tidak jelas bentuk ataupun transaksinya ya. Kalau di bank syariah itu jelas ya, ada underlying akadnya ya. Kemudian kalau bagi hasil ada nisbahnya. Tapi mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan transaksi online yang pembeli hanya melihat foto katalog dari barang penjual ya. Secara syariah ya, di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang beriman, jika kamu bermuamalah secara tidak tunai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, maka kamu harus menuliskannya. Nah, arti menuliskan di sini adalah tadi kita menyebutkan ciri-cirinya ya, spesifikasi barangnya, bahkan kita upload foto katalognya yang pastinya harus sesuai dengan barang yang kita jual ya. Kemudian yang ketiga adalah riba. Riba itu adalah tambahan batil atau tambahan pasti di depan dikarenakan keterlambatan pembayaran atau hutang ya. Contohnya bunga ya, misalnya ada orang yang pinjam uang, kemudian dijelaskan ini uang bunganya 7% ya, seperti itu. Tapi beda kalau di bank syariah. Kalau di bank syariah dia memakai nisbah ya. Jadi untuk bagi hasilnya berdasarkan nisbah yang berbeda setiap bulannya. Nah, itu mengapa riba dilarang di dalam agama Islam? Yang pertama adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di Quran surat Al-Baqarah ayat 275 diartikan ya, Allah menghalalkan jual beli dan melarang riba ya. Kemudian yang kedua diperangi oleh Rasul ya. Jadi ada hadis diriwayatkan oleh Muslim ya, yang artinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang pemakan riba, pemberi riba, dan juru tulisnya, dan kedudukan mereka adalah sama. Kemudian yang ketiga, riba berbahaya di dunia ya, bisa membuat orang menjadi sifat tamak ya. Jadi kalau orang sudah bersifat tamak, mereka tidak akan henti-hentinya untuk terus melakukan hal tersebut ya. Dan terakhir adalah riba berbahaya di akhirat, seperti Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang pemakan riba tidak akan bisa berdiri, melainkan berdiri seperti orang yang kerasukan setan atau orang gila. Jadi itulah alasan kenapa riba dilarang di agama Islam. Oke, selanjutnya adalah haram ya. Transaksi yang dilarang yang kelima adalah haram ya. Jadi transaksi haram maksudnya baik zat ataupun dari sifatnya ya. Kalau zatnya seperti babi ya, kemudian alkohol. Kalau sifatnya seperti korupsi ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya transaksi yang dilarang adalah zolim ya, tidak adil atau merugikan orang lain ya. Seperti contoh, sekali lagi marak ada bisnis online ya, reseller adalah menjual kembali produk supplier ya. Nah, bisa jadi reseller ini dia menyetok dulu barang dan membelinya dulu baru dijualkan. Tapi kadang ada dropshipper ya, jadi dia hanya mengambil foto supplier saja, kemudian dia uploadlah di toko online-nya ya, tanpa tahu kejelasan barangnya ya. Misal contoh menjual pakaian, kemudian ada calon pembeli yang tertarik melihat kan itu bagus, pasti badan, tapi pada saat barangnya terima itu tidak sesuai, artinya pembeli itu dirugikan ya. Sesuai dengan hadis Rasul yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah dan Abu Daud ya, yang diartikan Rasul sallallahu bersabda, janganlah kamu menjual barang yang belum kamu miliki. Esensinya apa? Jika kamu ya menjual barang yang belum kamu miliki, otomatis kamu tidak tahu kualitas barang tersebut ya. Hanya mengira-ngira saja sesuai dengan fotonya seperti itu, dan pastinya bisa merugikan orang lain. Dan yang terakhir adalah transaksi yang dilarang adalah riswah ya, suap ya. Jadi melakukan penyuapan ataupun disuap berupa dengan uang ataupun dengan barang mewah dengan tujuan untuk dipermudah ya, atau dengan maksud-maksud tertentu. Jadi itulah tadi transaksi yang dilarang di agama Islam atau tidak sesuai dengan syariah. Baiklah sahabat kuliner Ramadan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf ya jika ada kata salah, dan pada Allah saya mohon ampun. Semoga yang bisa saya sampaikan ini bermanfaat untuk sahabat kuliner Ramadan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.